Selamat malam, saya Lestari, teman setia Anda di masa senja yang tenang. Orang sering berkata bahwa waktu akan menyembuhkan semua luka. Namun, ada penderitaan yang justru semakin dalam seiring berjalannya waktu, membara diam-diam di dalam hati seperti api yang tak kunjung padam. Selama 3 tahun terakhir, saya hidup seperti bayangan di rumah saya sendiri. Selama 3 tahun, saya tidak pernah menanggalkan pakaian duka, dan dupa di altar peringatan suami saya tidak pernah padam, bahkan untuk 1 hari pun. Dan 3 tahun itu adalah waktu di mana saya bertahan dengan menanggung tragedi yang serasa meruntuhkan langit di pundak saya yang rapuh. Saya sangat percaya bahwa semua pengorbanan ini adalah tugas terakhir saya dan sesuatu yang berharga bagi suami saya yang telah pergi lebih dulu. Namun, itu semua sebelum saya menyadari bahwa semua yang saya yakini, semua darah, keringat, dan air mata yang saya curahkan, hanyalah istana pasir yang dibangun di atas kebohongan yang mengerikan. Itu semua sebelum saya menghadapi sore yang menentukan itu, ketika suami saya yang saya kira sudah mati, yang saya tangisi dan rindukan selama 3 tahun, berjalan keluar dari sebuah villa mewah bernilai miliaran rupiah, tepat di depan mata saya, yang sedang mengenakan seragam kurir ojek online yang kotor dan berdebu. Suara klakson yang memekakan telinga, jalanan Jakarta yang penuh dengan asap knalpot, semua itu telah menjadi bagian dari hidupku. Aku mencengkeram erat setang sepeda motor tuaku. Di belakangku, sebuah kotak pengiriman besar bertengger dengan goyah. Di bawah terik matahari bulan Juli yang membakar, kulit wajah dan lenganku menghitam, punggungku basah kuyup oleh keringat, tetapi tidak ada waktu untuk beristirahat. Aku harus menyelesaikan pengiriman ini dan bergegas pulang sebelum matahari terbenam. Ibu mertuaku sedang menungguku di rumah. Beliau menantikan suapanku, bubur yang harus kuhaluskan, popok yang harus kuganti, dan sentuhan tanganku untuk memijat kakinya yang sudah mati rasa. 3 tahun lalu, suamiku, Bayu, meninggalkan sisiku selamanya dalam sebuah kecelakaan runtuhnya perancah di lokasi konstruksi. Dia adalah seorang insinyur konstruksi yang baik dan kompeten, pilar yang kokoh bagi keluarga kami. Kematian suamiku bagaikan petir di siang bolong. Aku kehilangan suami tercinta, dan ibu mertuaku kehilangan putra satu-satunya. Mendengar kabar duka putranya, ibu mertuaku langsung pingsan dan menderita pendarahan otak yang membuatnya lumpuh separuh badan. Sejak saat itu, seluruh beban rumah tangga jatuh ke pundakku. Aku tidak pernah mengeluh sepatah kata pun. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa karena suamiku sudah tiada, sekarang akulah yang bertanggung jawab untuk merawat ibunya yang sudah tua. Aku berhenti dari pekerjaanku yang stabil sebagai staf akuntansi. Gajiku tidak akan pernah cukup untuk menutupi biaya rumah sakit dan obat-obatan. Aku pun terjun ke dunia kurir ojek online. Itu adalah pekerjaan yang berat, tetapi aku bisa mendapatkan uang lebih dengan bekerja lembur. Teman-teman dan keluarga menasihatiku untuk menikah lagi, mengatakan bahwa aku tidak bisa mengubur masa mudaku seperti ini. Tapi aku menggelengkan kepala. Di depan foto almarhum suamiku, aku telah bersumpah untuk merawat ibunya seumur hidupku dan menjaga kesetiaanku. Janji itu terukir dalam di tulangku. Hidupku berjalan seperti itu. Pesanan pengiriman yang tak ada habisnya, melaju kencang dengan sepeda motor yang reyot, dan serangkaian pekerjaan rumah tangga tanpa nama di sebuah rumah kecil yang tua dan lembab. Satu-satunya kebahagiaanku adalah saat melihat ibu mertuaku makan dengan lahap, dan saat menatap foto suamiku di altar pada malam yang sunyi. Aku sering berbicara dengan suamiku di dalam foto. Aku menceritakan bagaimana hariku, kesulitan apa yang aku hadapi, dan bahkan hatiku yang terkadang melemah karena terlalu lelah dan kesepian. Aku percaya bahwa suamiku sedang mengawasi aku dan ibunya dari suatu tempat di surga. Sore itu, aku mendapat pesanan untuk mengantar ke sebuah kompleks villa mewah di Pondok Indah, salah satu lingkungan paling elit di Jakarta. Aku sedikit ragu, tempat itu seperti dunia yang sama sekali berbeda dari duniaku yang sempit dan kumuh. Rumah-rumah megah, mobil-mobil impor yang berkilauan, dan orang-orang berpakaian mahal. Aku merasa sangat asing. Aku memarkir sepeda motorku di depan sebuah villa putih dengan taman luas yang penuh dengan mawar. Ketika aku menekan bel, seorang asisten rumah tangga muda keluar untuk menerima barang. Saat dia menandatangani tanda terima, aku tanpa sengaja melirik ke dalam gerbang besi yang setengah terbuka. Dan pada saat itu, jantungku serasa berhenti berdetak.
Seorang pria yang mengenakan kemeja mahal berdiri di lobi dengan punggung menghadapku. Postur tubuh yang familiar itu, gaya rambut itu. Ada apa ini? Aku menertawakan diriku sendiri, pasti aku hanya berhalusinasi karena terlalu lelah. Itu pasti hanya orang yang mirip dengan suamiku. Aku mengambil kembali surat tanda terima dari asisten rumah tangga dan hendak berbalik untuk pergi. Tetapi tepat pada saat itu, pria itu berbalik, dan duniaku hancur berkeping-keping. Itu dia. Suamiku, Bayu, berdiri di sana, utuh dengan daging dan tulangnya. Dia sedikit lebih gemuk dari sebelumnya, kulitnya lebih putih, dan rambutnya ditata rapi. Tapi aku sama sekali tidak mungkin salah. Wajah itu, tatapan mata itu, dan tahi lalat di bawah dagunya, semuanya milik suamiku. Suami yang selama 3 tahun ini aku tangisi dalam balutan pakaian duka, pria yang fotonya ku peluk setiap malam, sambil menangis tanpa suara. Dia tidak melihatku. Dia sedang tersenyum. Senyum cerah yang penuh kebahagiaan. Senyum yang kupikir tidak akan pernah kulihat lagi. Dia tidak sendirian. Seorang wanita yang sangat cantik dan berpakaian modis turun dari tangga dan menggandeng lengannya. Mereka tampak seperti pasangan yang sangat serasi. Kemudian, seorang anak laki-laki berusia sekitar 2 atau 3 tahun berlari keluar dari belakang sambil merengek, "Ayah, Ibu, gendong." Bayu membungkuk, mengangkat anak itu, dan mencium pipinya dengan gemas. Mereka bertiga berdiri di tengah villa mewah itu, menciptakan gambaran keluarga yang sempurna dan bahagia yang menyilaukan mata. Dan aku berdiri terpaku di luar gerbang itu. Helmku entah bagaimana sudah jatuh dan menggelinding di tanah. Kotak pengiriman di belakang motorku miring dan isinya tumpah ke jalan dengan suara gaduh. Tapi aku tidak bisa merasakan apa-apa. Telingaku berdengung. Penglihatanku kabur. Apakah ini nyata atau mimpi buruk yang mengerikan? Suamiku yang kukira sudah mati ternyata tidak mati. Dia hidup, menjalani kehidupan yang mewah dan bahagia dengan wanita lain, keluarga lain. Lalu, apa artinya 3 tahun terakhirku? 3 tahun berkabung? 3 tahun pengorbanan? 3 tahun waktuku bekerja seperti kerbau untuk merawat ibu mertuaku. Apa artinya semua ini? Itu adalah sebuah penipuan. Sebuah drama kejam di mana hanya aku yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Rasa sakit dan amarah datang menerjang seperti tsunami dan menelanku. Dadaku terasa mau meledak, bahkan bernapas pun sulit. Aku ingin berteriak. Aku ingin berlari ke dalam sana dan merobek topeng pembohong itu. Tapi aku tidak bisa. Kakiku seolah terpaku di tanah, dan tenggorokanku tercekat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya bisa berdiri di sana seperti penonton yang mengintip kebahagiaan mereka melalui celah gerbang besi, seperti hantu dari masa lalu. Aku tidak bisa membuat keributan. Aku tidak punya bukti apapun. Siapa yang akan percaya pada seorang kurir miskin yang mengatakan bahwa seseorang yang surat kematiannya sudah diterbitkan ternyata masih hidup? Orang-orang akan menganggapku gila, mengatakan bahwa aku berhalusinasi karena kesedihan kehilangan suami. Jika ternyata itu benar-benar hanya orang yang mirip, aku akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Tidak. Aku harus tenang. Aku harus memastikannya lagi. Dengan tangan gemetar, aku memungut helmku dan menata kembali barang-barang yang tumpah. Lalu, seperti pencuri yang melarikan diri dari tempat kejadian, aku bergegas pergi dengan sepeda motorku. Tapi aku tidak sedang melarikan diri, aku hanya mundur sejenak. Aku harus kembali dan berpikir, aku harus menemukan cara untuk memastikan apakah dia benar-benar Bayu. Dalam perjalanan pulang, pemandangan itu tidak pernah lepas dari benakku. Senyumnya, lengannya yang merangkul wanita itu, tawa anak itu, semuanya menjadi belati yang menusuk jantungku. Ketika aku tiba di rumah, hari sudah gelap, ibu mertuaku terbaring di tempat tidur. Dia melihatku kembali, tetapi hanya bisa mengerang pelan. Matanya yang tak fokus masih menatap langit-langit. Tanpa berkata-kata, aku memasak bubur, membersihkan rumah, lalu membawa bubur itu dan menyuapkannya kepada ibuku. Tanganku gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan sendok. Saat menatap ibu mertuaku yang terbaring tak bergerak di tempat tidur, sebuah pertanyaan mengerikan melintas di benakku. Mungkinkah ibu tahu sesuatu?
Atau apakah beliau juga korban malang lainnya, yang ditipu oleh putra satu-satunya, sama sepertiku? Malam itu, aku tidak bisa tidur sedikit pun. Bayangan Bayu dan keluarga barunya menyiksaku seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap kali aku memejamkan mata, senyum bahagianya muncul. Senyum yang seharusnya ditujukan untukku, kini ditujukan untuk wanita lain. Aku bangkit dari tempat tidur dan mendekati altar peringatan. Dupa masih menyala, aku menatap tajam foto Bayu. Senyumnya masih ramah dan hangat. Tapi sekarang, melihat foto itu, bukan lagi kerinduan yang kurasakan, melainkan rasa jijik yang membuatku merinding. Apakah selama 3 tahun ini aku menangisi hantu? Seorang penipu? Atau apakah benar-benar ada kesalahan? Aku harus tahu kebenarannya. Aku tidak bisa hidup dalam keraguan dan penyesalan ini, bahkan untuk 1 hari lagi. Keesokan paginya, aku berkata kepada ibu mertuaku bahwa aku merasa tidak enak badan dan perlu istirahat seharian. Tanpa bertanya apa-apa, ibu hanya mengangguk sedikit. Aku menyiapkan makanan dan air untuknya seharian, membersihkan rumah, lalu kembali mengendarai sepeda motor tuaku menuju kompleks villa di Pondok Indah itu. Kali ini, aku bukan seorang kurir. Aku adalah seorang pencari kebenaran. Sekejam apapun kebenaran itu, aku tidak berani terlalu dekat, jadi aku duduk di sudut sebuah warung kopi sederhana di seberang jalan, tempat aku bisa mengamati seluruh villa. Es teh di depanku sudah lama mencair menjadi air tawar. Jantungku berdebar kencang di dalam dada. Aku takut. Tetapi di sisi lain, aku sangat berharap. Aku takut menghadapi kebenaran, tetapi aku berharap apa yang kulihat kemarin hanyalah ilusi, bahwa itu benar-benar orang lain yang hanya mirip dengan suamiku. Waktu terasa berjalan sangat lambat, seperti selamanya. 1 jam, 2 jam. Villa itu sunyi senyap seperti monster yang tertidur. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Mungkin aku benar-benar gila. Mungkin aku melihat halusinasi karena syok kehilangan suami. Tepat saat aku hendak menyerah dan pulang, gerbang besi villa itu perlahan terbuka. Sebuah sedan Mercedes hitam mengkilap perlahan meluncur keluar. Jantungku serasa mau copot, aku menahan napas dan membuka mata lebar-lebar. Dan aku melihatnya. Dia duduk di kursi penumpang, bukan di kursi pengemudi, dan kali ini, dia tidak memakai kacamata hitam. Hanya sesaat mobil itu melintas di depanku, tetapi aku melihatnya dengan sangat jelas. Sangat jelas. Bekas luka kecil di ujung alis kirinya. Bekas luka dari kecelakaan motor saat kuliah, dan tahi lalat di bawah dagunya. Aku sama sekali tidak mungkin salah. Dia adalah Bayu. Suamiku. Jantungku terasa sakit seolah diremas oleh seseorang. Harapan terakhir di dalam diriku hancur berkeping-keping. Mobil itu menghilang, tetapi aku masih duduk terpaku di tempatku seperti patung. Air mata mengalir deras tak terbendung. Kenapa? Kenapa kamu? Kenapa kamu begitu kejam menipu aku dan ibu? Ribuan pertanyaan berputar-putar di kepalaku tanpa jawaban. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Aku baru tersadar ketika pemilik warung datang dan bertanya apakah aku butuh sesuatu lagi. Aku bergegas menyeka air mata, membayar, dan naik ke motorku. Aku harus pulang. Tapi apa yang harus kulakukan di rumah? Menghadapi ibu mertuaku yang terbaring di tempat tidur, terus melanjutkan sandiwara sebagai menantu yang berbakti, aku tidak bisa. Aku tidak bisa lagi. Aku mengendarai motorku tanpa tujuan. Air mata mengaburkan pandanganku, sebuah truk di belakangku membunyikan klakson dengan keras. Aku terkejut dan hampir kehilangan kendali, nyaris terjatuh ke jalan. Guncangan itu menyadarkanku. Aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh tumbang sekarang. Jika aku mati, kebenaran akan terkubur selamanya. Jika aku mati, penipu itu akan hidup dalam kebahagiaan dan kekayaan yang lebih besar lagi. Tidak. Aku harus hidup. Aku harus hidup untuk menemukan jawaban, dan hidup untuk menunjukkan wajah aslinya kepada dunia. Aku tidak langsung pulang. Aku pergi ke tepi Ancol, duduk sendirian di bangku, menatap aliran air yang tenang. Aku mencoba menatap pikiranku. Bayu masih hidup. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Dia memalsukan kematiannya dan memulai keluarga baru. Apa tujuannya? Mengapa dia harus melakukan sandiwara yang begitu rumit dan kejam?
Hanya untuk melepaskan diri dariku dan bersama wanita itu? Tidak, tidak mungkin sesederhana itu. Seberubah apapun Bayu, dia adalah anak yang sangat berbakti. Setidaknya, Bayu yang kukenal tidak akan membiarkan ibunya hidup dalam penderitaan. Pasti ada alasan yang lebih besar. Di balik semua ini, pasti ada konspirasi yang lebih mengerikan. Dan ibu mertuaku. Peran apa yang dia mainkan dalam drama ini? Apakah dia korban malang yang ditipu oleh putranya? Atau apakah ibu juga bagian dari konspirasi itu? Kecurigaan mengerikan itu kembali muncul, membuat seluruh tubuhku gemetar. Tidak mungkin. Ibu pingsan karena syok atas kematian putranya dan menjadi lumpuh separuh badan. Bagaimana mungkin dia menjadi kaki tangan? Aku mencoba menepis pikiran itu, tetapi pikiran itu terus melekat di kepalaku. Aku memutuskan. Aku tidak akan bertindak gegabah. Aku tidak akan menghadapi Bayu. Aku akan tetap diam. Aku akan kembali ke rumah dan terus memainkan peranku sebagai janda yang berduka dan menantu yang berbakti. Tapi mulai sekarang, setiap tindakan dan perkataanku akan memiliki tujuan. Aku akan menjadi hantu, mengamati dalam diam, menyelidiki dalam diam, sampai aku mengungkap semua kebenaran. Bayu, aku akan melihat sampai kapan kau bisa melanjutkan sandiwaramu. Dan aku berjanji, orang yang akan menulis babak terakhir dari drama ini adalah aku. Selama 3 tahun ini, untuk siapa aku menangis? Dan orang yang terbaring di tempat tidur sekarang, apakah dia seorang ibu yang menderita? Atau seorang aktris yang berpartisipasi dalam sandiwara putranya? Dengan hati yang berat dan tekad yang bulat, aku kembali ke rumah yang sudah gelap ditelan senja. Aku memasang ekspresi lelah dan pucat, seolah aku benar-benar sakit dan berbaring sepanjang hari, berusaha menyembunyikan emosi yang berbeda dari biasanya. Ibu mertuaku masih terbaring diam seperti patung. Tanpa berkata-kata, aku memasak bubur, membersihkan rumah, lalu membawa makanan ke kamarnya. Selama 3 tahun, semua tindakanku seperti kebiasaan yang terprogram, sama seperti biasanya. Namun, hatiku sudah benar-benar berbeda. Aku tidak lagi memandang ibu mertuaku dengan tatapan iba seorang menantu. Sebaliknya, aku memandangnya dengan tatapan seorang detektif yang mencari kebenaran. Aku mengamatinya lebih teliti dari sebelumnya, berusaha untuk tidak melewatkan perubahan sekecil apapun. Napasnya masih teratur, kulitnya keriput tetapi tampak sehat, dan kelopak matanya yang tertutup sesekali bergetar sangat halus. Bisakah seseorang yang benar-benar lumpuh dan hidup seperti tanaman menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang begitu halus? Aku bukan dokter, jadi aku tidak tahu. Tapi benih kecurigaan sudah tertanam dan tumbuh dengan menakutkan. Malam itu, setelah selesai menyuapi dan membersihkan ibu, aku tidak langsung keluar kamar seperti biasa. Aku menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurnya. Aku memegang tangannya yang dingin dan kurus, seperti yang biasa kulakukan untuk memberinya kehangatan. Tapi hari ini, ada tujuan lain, aku ingin mengujinya, ujian untuk melihat reaksinya. Aku menarik napas dalam-dalam dan memulai sandiwaraku. Aku mulai berbicara dengan suara yang penuh keputusasaan dan kelelahan, seperti orang yang terpojok dan tidak punya tempat untuk mengadu, meskipun pendengarku adalah pasien yang tak bisa menjawab. Ibu, aku lelah sekali, kataku sambil terisak. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, selama 3 tahun ini, aku kira Bayu sudah meninggal. Aku sudah berusaha begitu keras untuk melanjutkan hidup tanpanya. Tapi hari ini, aku melihat orang yang sangat mirip dengan Bayu. Benar-benar mirip. Bu. Aku berhenti sejenak, mendekatkan wajahku untuk melihat apakah ada perubahan di wajah ibu, tetapi ekspresinya masih tanpa emosi. Aku tidak menyerah dan melanjutkan. Pasti aku hanya berhalusinasi, kan Bu? Bayu kan sudah meninggal, bagaimana mungkin dia masih hidup? Benar, kan? Tapi orang itu sangat mirip. Dari postur tubuhnya, wajahnya, bahkan bekas luka di alisnya. Aku takut sekali, Bu. Jangan-jangan arwah Bayu tidak tenang karena ada urusan yang belum selesai. Aku sengaja mengarahkan pembicaraan ke topik spiritual yang biasanya sensitif bagi orang tua. Aku masih memegang erat tangan ibu, mencoba merasakan perubahan sekecil apapun. Dan saat itulah aku merasakannya. Tangan ibu, yang kukira mati rasa, bergerak sedikit di dalam genggamanku, gerakan yang sangat kecil, nyaris tak terasa.
Tapi aku jelas merasakannya, jantungku mulai berdebar lebih kencang. Ada reaksi. Ibu mendengar dan mengerti semua yang kukatakan. Aku memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir. Aku mulai menangis lebih keras dengan suara putus asa. Dia masih hidup. Bu. Aku melihatnya. Dia tidak mati. Dia hidup bahagia dengan wanita lain di rumah yang sangat besar. Dia meninggalkan kita, Bu. Dia menipu kita. Aku membenamkan wajahku di atas tangan ibu, bahuku berguncang, memainkan peran sebagai tokoh utama dalam sebuah tragedi yang sempurna. Dan aku menunggu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tidak ada yang terjadi. Mungkinkah aku salah? Apakah gerakan tangan tadi hanyalah refleks tak sadar? Kecewa. Aku perlahan mengangkat kepalaku, dan aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat selama 3 tahun terakhir. Dari sudut mata ibu yang terpejam, setetes air mata perlahan mengalir, membasahi pipi keriputnya dan meresap ke dalam sarung bantal yang sudah menguning. Hanya setetes air mata, tetapi bagiku sekarang, itu adalah bukti yang lebih pasti daripada pengakuan manapun. Itu bukan air mata keterkejutan atau kesedihan mendengar kabar putranya masih hidup. Bukan, aku bisa merasakannya dengan jelas. Itu adalah air mata rasa bersalah, air mata penderitaan seorang kaki tangan yang tersiksa oleh hati nuraninya. Dugaanku benar. Ibu tahu. Dia tahu segalanya sejak awal. Kelumpuhan ini hanyalah sandiwara. Sesuatu yang telah dia perankan dengan sempurna selama 3 tahun terakhir untuk menipuku, memanfaatkanku sebagai pembantu gratis, dan membantu rencana putranya. Kebenaran yang mengerikan merayap di tulang punggungku. Ini bukan lagi kecurigaan, ini adalah kepastian yang kejam hingga membuatku sesak napas. Dengan siapa aku tinggal selama ini? Siapa yang aku rawat siang dan malam? Aku tidak hanya tinggal dengan seorang penipu, tetapi aku juga secara langsung merawat kaki tangan yang telah menghancurkan hidupku. Amarah dan rasa jijik mencapai puncaknya. Aku ingin segera bangkit, menyingkap selimutnya, dan berteriak bahwa aku tahu segalanya, tetapi aku berhasil menahan diri. Tidak, belum saatnya. Jika aku meledak sekarang, itu hanya akan membuat mereka waspada. Alasan sebenarnya di balik sandiwara ini akan selamanya menjadi misteri. Aku dengan lembut menyeka air mata di pipi ibu dan berkata dengan suara yang masih diliputi kesedihan, "Ibu, jangan menangis. Mungkin aku yang salah lihat." Tidurlah yang nyenyak. Aku bangkit, meninggalkan ruangan, dan menutup pintu, tapi begitu pintu tertutup, aku langsung terduduk di lantai, membekap mulutku dengan kedua tangan agar isak tangisku tidak meledak. Sandiwara ini terlalu kejam, dan para aktornya terlalu jahat. Tapi aku tidak akan hancur. Sekarang setelah aku tahu siapa kawan dan siapa lawan, perangku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Air mata ibu mertuaku menjadi titik balik yang membagi hidupku menjadi sebelum dan sesudah kebenaran. Sebelumnya, aku adalah seorang janda yang berduka atas kehilangan suami dan menantu yang bodohnya sangat berbakti. Sesudahnya, aku adalah seorang wanita yang terpojok di ujung jurang dengan dendam yang membara. Aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun di rumah ini. Setiap kali aku menyuapi ibu mertuaku atau mengganti popoknya, rasa jijik meluap-luap. Setiap tindakanku merawatnya kini ternoda oleh kebohongan, sama seperti penyakit palsunya. Aku tahu aku tidak bisa menyelesaikan ini sendirian. Aku membutuhkan sekutu yang kompeten dan dapat diandalkan untuk membantuku mengungkap konspirasi ini. Saat itu, satu-satunya orang yang terlintas di benakku adalah Dimas. Dimas adalah teman seangkatan kami di universitas. Dia sekarang bekerja sebagai jurnalis investigasi yang mengungkap kebusukan sosial. Dia cerdas, tajam, dan sangat setia kawan. Bahkan setelah suamiku meninggal, Dimas adalah satu-satunya yang secara teratur menanyakan kabarku, menawarkan bantuan, dan menyayangiku seperti adiknya sendiri. Aku mengambil ponselku dan memutuskan untuk menaruh semua kepercayaanku padanya. Aku bertemu Dimas di sebuah kafe kecil yang tenang. Melihat penampilanku yang kuyu dan mataku yang sembab, Dimas sangat khawatir. "Lestari, ada apa? Kenapa wajahmu begitu pucat?" tanyanya. Aku tidak bisa menahannya lagi. Air mataku pecah. Aku menceritakan semuanya kepada Dimas. Dari melihat suamiku di villa,
hingga konfrontasi kejam dengan kekasihnya yang merupakan direktur perusahaan, dan air mata penuh rasa bersalah ibu mertuaku. Dimas duduk di seberangku, mendengarkan ceritaku dalam diam. Ekspresinya berubah dari terkejut, menjadi ngeri, dan akhirnya menjadi amarah yang tak bisa disembunyikan. Dia mengepalkan kedua tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Dia bukan hanya temanku, tetapi dia juga menganggap Bayu seperti saudaranya sendiri. Pengkhianatan ini juga merupakan pukulan besar baginya. Dasar bajingan, kata Dimas sambil menggeretakkan giginya. Aku tidak tahu dia bisa sebrengsek itu. Memanfaatkan cintamu dan kasih sayang ibunya sendiri, lebih buruk dari binatang. Simpati dan kemarahan Dimas menjadi penghiburan besar bagiku. Aku tidak lagi sendirian. Ini lebih dari yang kubayangkan, kata Dimas dengan suara serius setelah berhasil menenangkan diri. Jika semua yang kau katakan itu benar, ini bukan sekadar kasus perselingkuhan, ini adalah penipuan terorganisir. Sebuah konspirasi yang direncanakan dengan sangat matang. Lestari, kau harus benar-benar tenang. Ibu mertuamu tidak boleh tahu bahwa kau sudah curiga. Bertingkahlah seperti biasa. Serahkan sisanya padaku. Kata-kata Dimas bagaikan tali penyelamat yang menarikku keluar dari rawa keputusasaan. Mulai keesokan harinya, Dimas memulai penyelidikannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa kembali catatan kasus kecelakaan suamiku. Dia menyelidiki perusahaan asuransi tempat suamiku mendaftar, dan hasil pertama sudah membuat kami terkejut. Lestari, dengarkan baik-baik, kata Dimas melalui telepon, suaranya penuh keterkejutan. 6 bulan sebelum kecelakaan, Bayu mendaftar asuransi jiwa senilai 10 miliar rupiah. Jantungku berdebar kencang. 10 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar. Dulu, saat mengurus pemakaman, perusahaan asuransi dan ibu mertuaku hanya mengatakan itu adalah asuransi kecelakaan kerja biasa. Uang santunannya hanya beberapa puluh juta rupiah, cukup untuk biaya pemakaman dan biaya hidupku sementara. Aku telah ditipu. Penerima manfaat sah dari asuransi itu adalah kamu, Lestari, lanjut Dimas. Menurut catatan bank, 10 miliar rupiah itu masuk ke rekeningmu. Tapi keesokan harinya, seluruh uang itu ditarik dan ditransfer ke rekening lain melalui surat kuasa. Apa kau tahu soal ini? Sama sekali tidak. Aku mencoba mengingat. Saat itu, aku sedang kalut setelah kematian suamiku. Ibu mertuaku, yang saat itu masih sehat, mengatakan bahwa tanda tanganku diperlukan untuk mencairkan uang asuransi. Ibu menyodorkan setumpuk dokumen, dan aku, yang diliputi kesedihan, menandatanganinya tanpa membaca dengan teliti. Di antara dokumen itu, pasti ada surat kuasa penarikan. Aku telah menandatangani surat untuk memindahkan uang sebesar itu dengan tanganku sendiri tanpa menyadarinya. Betapa bodohnya aku. Rekening itu, kata Dimas dengan suara rendah, adalah rekening anonim tanpa informasi pemilik. Setelah uang itu masuk ke sana, uang itu dipecah menjadi jumlah yang lebih kecil, ditransfer ke banyak tempat lain, lalu menghilang tanpa jejak. Ini jelas praktik pencucian uang profesional, semuanya menjadi jelas. Ini bukan kebetulan, ini direncanakan sejak awal, suamiku, ibu mertuaku, dan pasti wanita itu juga. Mereka bertiga telah merancang sandiwara yang sempurna untuk menggelapkan uang asuransi 10 miliar rupiah. Mereka memanfaatkan cinta, kepercayaan, dan kesedihanku untuk menjadikanku alat bagi rencana mereka. Amarahku mencapai puncaknya. Mereka tidak hanya merampas 3 tahun masa mudaku, tetapi juga menjadikanku orang bodoh, boneka yang menari di tangan mereka. Tapi mengapa? Mengapa Bayu harus melakukan itu? Dia punya wanita itu, punya kehidupan mewah, mengapa? Sekalipun 10 miliar adalah uang yang besar, apakah itu sepadan dengan mengorbankan kehormatan dan kepribadiannya, bahkan menipu orang-orang yang paling dicintainya? Aku punya firasat bahwa di balik penipuan asuransi ini, tersembunyi rahasia yang lebih mengerikan. Kejahatan yang harus mereka sembunyikan dengan sandiwara yang begitu rumit. Untuk mengetahui rahasia itu, aku harus membuka kartu terakhir. Aku harus membuktikan bahwa ibu mertuaku hanya berpura-pura sakit. Hanya dengan begitu, semua sandiwara mereka akan berakhir. Dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan, bukti yang bisa mengungkap kejahatan ibu di tempat. Setelah mengetahui kebenaran tentang penipuan asuransi,
sisa-sisa rasa iba terhadap keluarga suamiku lenyap sudah. Yang tersisa hanyalah amarah dan tekad untuk mengungkap wajah asli mereka. Target utamaku adalah ibu mertuaku. Aku harus mendapatkan bukti bahwa dia tidak lumpuh. Dimas memberiku solusi. Memasang kamera tersembunyi. Dia memberiku kamera super kecil yang disamarkan dalam bentuk jam meja digital. Letakkan ini di sudut kamar ibumu, di tempat yang bisa melihat seluruh ruangan dan tempat tidur. Bersikaplah senormal mungkin. Jangan sampai dicurigai. Pesan Dimas. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini adalah usaha yang sangat berisiko. Jika ketahuan, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan ibu dan suamiku padaku. Tapi tidak ada pilihan lain. Aku harus melakukannya. Keesokan harinya, aku berakting seolah-olah baru saja mendapatkan jam meja bekas dari seseorang. Aku berkata kepada ibu mertuaku, "Ibu, jam tua di rumah ini sering mati. Ada yang memberiku jam digital ini, akan kutaruh di kamar ibu ya, biar lebih mudah melihat waktu." Ibu mertuaku, seperti biasa, tidak bereaksi, hanya menatap langit-langit dengan mata kosong. Dengan hati-hati, aku meletakkan jam itu di atas lemari pakaian dan mengatur sudutnya agar bisa merekam seluruh ruangan. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa seperti mata-mata yang menjalankan misi berbahaya. Aku menghubungkan kamera itu ke ponselku. Sekarang, aku bisa memantau setiap gerakan di ruangan itu selama 24 jam. Hari pertama berlalu tanpa kejadian. Ibu mertuaku masih terbaring tak bergerak, dan aku seperti biasa menyuapinya, mengganti popoknya, dan memijat kakinya. Sempat terlintas di benakku, mungkin aku hanya bereaksi berlebihan, mungkin air mata itu hanya kebetulan. Tapi Dimas berkata, orang yang sudah berakting selama 3 tahun tidak akan mudah menunjukkan celah, jadi aku harus sabar. Dan kesabaranku membuahkan hasil. Pada malam hari kedua, sekitar pukul 1 dini hari, saat aku sedang menatap layar ponselku di kamar, sebuah pemandangan mengerikan terungkap. Ibu mertuaku, yang kukira lumpuh, bangkit duduk sendiri dari tempat tidur. Dia melihat sekeliling sejenak, lalu diam-diam turun ke lantai. Dia tidak lumpuh, dia bisa berjalan dengan normal. Aku membeku di tempat, tanganku gemetar hingga nyaris menjatuhkan ponsel. Darah di tubuhku terasa mendingin. Jadi benar. Semuanya sandiwara. Ibu mertuaku berjalan ke meja, menuang air untuk dirinya sendiri, dan meminumnya dengan nikmat. Kemudian, dia pergi ke lemari pakaian dan mengeluarkan sebuah ponsel yang disembunyikan jauh di dalam tas tua. Dia menekan nomor dan mulai menelepon. Suaranya bukan lagi erangan tak berarti. Itu adalah suara yang sangat normal, bahkan terdengar cukup ceria. "Halo. Nak, ini ibu." Ibu sedang berbicara dengan suamiku. Hatiku hancur. Aku bergegas menyalakan fitur rekam suara. "Iya. Ibu baik-baik saja. Istrimu ini merawat ibu dengan sangat baik. Dia bodoh sekali, selama 3 tahun bekerja seperti kerbau di rumah ini, tidak pernah mengeluh sepatah kata pun," katanya sambil tertawa sinis. "Jangan khawatir, dia tidak curiga apa-apa. Masih mengira ibu benar-benar sakit. Tapi, kapan kau akan membereskannya? Ibu jadi cemas kalau dia terus berkeliaran di sini. Nanti merepotkan kalau dia tahu sesuatu." Hening sejenak, mungkin dia sedang mendengarkan suamiku. "Baiklah, mengerti. Urus saja urusanmu dengan baik. Tapi cepatlah. Oh ya, Fania dan cucuku baik-baik saja, kan? Syukurlah kalau begitu. Jangan lupa kirim uang jajan untuk ibu, ya?" Ibu tutup teleponnya. "Nanti istrimu bangun." Dia menutup telepon dan menyembunyikan ponselnya di tempat semula. Lalu, dia kembali naik ke tempat tidur, dan dalam sekejap kembali menjadi pasien lumpuh, tak bergerak, tak berjiwa. Aktingnya begitu sempurna, tanpa kamera ini, aku tidak akan pernah tahu kebenarannya. Aku duduk terpaku di tempat tidur. Air mata mengalir tanpa henti. Tapi ini bukan lagi air mata kesedihan. Ini adalah air mata amarah yang memuncak. Mereka tidak hanya menipuku, tetapi juga menghinaku. Mereka menganggapku sebagai anjing setia, pembantu gratis yang bodoh dan mudah dibodohi. Mereka menginjak-injak semua cinta, pengorbanan, dan kebaikanku. Baiklah. Jika mereka ingin berakting,
aku akan ikut berakting. Tapi mulai sekarang, orang yang akan menulis naskah dan menentukan akhir dari drama ini adalah aku. Aku menyimpan video dan rekaman suara itu dan segera mengirimkannya kepada Dimas. Ini adalah tembakan pertama dalam serangan balasku, bukti yang tak terbantahkan. Tapi aku tahu, mengungkap kedok ibu mertuaku saja tidak cukup. Di balik penipuan asuransi ini, pasti ada rahasia yang lebih besar, kejahatan yang lebih besar, yang harus mereka sembunyikan dengan sandiwara rumit ini, dan aku harus menemukannya. Setelah mendapatkan bukti video ibu mertua yang berpura-pura sakit, Dimas menasihatiku untuk tetap tenang. Lestari, sekarang kita punya senjata yang sangat kuat, tapi jangan gegabah menggunakannya. Pertama, kita harus mencari tahu mengapa mereka harus melakukan hal sejauh ini. Penipuan asuransi 10 miliar memang besar, tapi apakah sepadan dengan seorang ibu yang berakting lumpuh selama 3 tahun dan seorang anak yang menjadi orang mati? Pasti ada alasan yang lebih dalam. Kata-kata Dimas membuatku berpikir. Benar. Sepertinya ini bukan hanya masalah uang. Pasti ada kejahatan mengerikan yang harus ditutupi dengan sandiwara yang lebih besar. Dimas memutuskan untuk mencari jawabannya. Dia mulai menggali lebih dalam lagi kasus kecelakaan runtuhnya perancah di masa lalu. Dia mencari kembali catatan kasus dan membaca setiap detail laporan penutupan penyelidikan dengan teliti. Menurut catatan, kecelakaan itu disimpulkan sebagai kecelakaan tragis akibat kerusakan teknis, dan tidak ada unsur pidana. Suamiku, yang diketahui sebagai korban, tertimpa bongkahan beton besar sehingga jenazahnya rusak parah dan tidak dapat diidentifikasi secara visual. Identifikasi sebagian besar bergantung pada barang-barang pribadi yang ditemukan di lokasi, seperti dompet, ponsel, jam tangan, dan cincin kawin yang bertuliskan Lestari, Bayu. Disinilah letak kejanggalannya, Lestari, kata Dimas melalui telepon. Semua ini adalah barang yang bisa dengan mudah ditukar. Prosedur identifikasi ilmiah seperti tes DNA sama sekali tidak dilakukan. Saat itu, perusahaan Vania yang mengurus semuanya, dari negosiasi dengan pihak berwenang hingga masalah kompensasi. Mereka menangani kasus ini dengan sangat cepat, seolah-olah ingin menutupinya sesegera mungkin. Dimas tidak hanya mengandalkan catatan. Dia mencoba menghubungi kembali para pekerja yang bekerja di lokasi konstruksi saat itu, yang beruntung selamat dari kecelakaan. Itu bukan pekerjaan mudah. Setelah 3 tahun, banyak dari mereka yang sudah pindah kerja ke tempat lain. Tetapi dengan kegigihan seorang jurnalis, Dimas akhirnya menemukan satu orang. Seorang pekerja tua bernama Pak Slamet. Pak Slamet adalah salah satu orang pertama yang tiba di lokasi setelah keruntuhan terjadi. Awalnya, dia sangat waspada dan enggan berbicara. Dia mengatakan semua sudah berlalu, dan membicarakannya lagi hanya akan menyakitkan hati. Tetapi ketika Dimas terus bertanya dan menyebutkan kejanggalan-kejanggalan dalam kasus tersebut, Pak Slamet akhirnya memutuskan untuk menceritakan kebenaran yang telah dia pendam di dalam hatinya selama 3 tahun. Mas wartawan, kata Pak Slamet dengan suara gemetar. Kisah ini belum pernah saya ceritakan kepada siapapun. Saya takut akan pembalasan. Dia mengatakan bahwa runtuhnya perancah itu bukan kecelakaan. Beberapa hari sebelum kejadian, dia dan beberapa pekerja lain telah menemukan tanda-tanda perancah yang melemah. Beberapa tiang penyangga sudah berkarat dan bengkok. Mereka melaporkan hal ini kepada Bayu, yang saat itu menjadi pengawas lapangan. Tapi Bayu menepisnya, mengatakan tidak ada masalah dan menyuruh mereka terus bekerja karena harus mengejar tenggat waktu. Dan orang yang meninggal hari itu, Pak Slamet merendahkan suaranya seolah takut ada yang mendengar. Bukan Mas Bayu, yang meninggal adalah seorang pekerja muda bernama Joko. Anak dari desa, postur tubuhnya mirip dengan Mas Bayu. Dia baru bekerja beberapa bulan, dan kehidupannya sangat menyedihkan. Orang tuanya meninggal lebih dulu, dan dia bekerja sendirian untuk menghidupi adiknya yang masih kecil. Malam sebelum kecelakaan, saya melihat Mas Bayu memanggil anak itu, berbicara dengannya, dan memberinya sejumlah uang sambil menepuk pundaknya. Saat itu, saya hanya mengira Mas Bayu orang baik yang menolong orang susah. Siapa yang akan menyangka? Kata-kata Pak Slamet bagaikan petir yang menyambar telingaku. Pembunuhan dan pertukaran mayat. Mereka telah membunuh seorang pekerja muda yang malang, dan tidak bersalah secara kejam untuk menciptakan pengganti Bayu. Kejahatan mereka bukan penipuan,
melainkan pembunuhan, kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Lalu mengapa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya saat itu? Tanya Dimas. Pak Slamet menghela napas panjang dan berkata dengan tatapan penuh ketakutan, setelah kecelakaan itu, orang-orang dari perusahaan wanita bernama Vania itu menemui kami satu persatu. Mereka memberi kami masing-masing uang dalam jumlah besar dengan dalih uang santunan, dan memberitahu kami apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Mereka bilang Joko tidak beruntung dan kecelakaan itu tidak diinginkan oleh siapapun. Mengatakannya sekarang tidak akan mengubah apa-apa, dan hanya akan membuat masalah menjadi lebih rumit. Sambil berkata begitu, mereka juga secara halus mengancam kami. Katanya kalau salah bicara, harus hati-hati di jalan nanti. Kami semua orang miskin dan takut. Jadi kami terpaksa diam. Semuanya menjadi jelas. Kecelakaan itu adalah sandiwara yang direkayasa untuk menutupi tanggung jawab atas konstruksi yang buruk. Kemungkinan besar, Bayu dan Vania menggunakan bahan berkualitas rendah dan sudah mengetahui risiko runtuhnya perancah sebelumnya. Alih-alih menyelesaikannya, mereka memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menjalankan rencana sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Rencana keji dan kejam yang tak terbayangkan. Aku gemetar hebat saat mendengarkan cerita Dimas. Air mata pun tak keluar lagi, rasa sakit telah berubah menjadi amarah yang membumbung tinggi. Suami yang kucintai, pria yang kutangisi selama 3 tahun, bukan hanya seorang penipu, tetapi juga seorang pembunuh berdarah dingin. Dia telah merenggut nyawa seseorang dan menghancurkan masa depan keluarga lain demi menjaga kekayaan dan menutupi dosanya. Aku tidak lagi hanya harus memperjuangkan keadilan untuk diriku sendiri. Aku juga harus memperjuangkan keadilan bagi pemuda bernama Joko yang meninggal secara tidak adil. Apapun risikonya, aku harus membuat iblis-iblis ini membayar kejahatan mereka. Pertarungan ini sekarang memiliki arti yang sama sekali berbeda. Setelah mengetahui kebenaran mengerikan tentang kematian Joko, aku dan Dimas duduk bersama dan menyusun semua kepingan puzzle. Gambaran utuh dari konspirasi yang kejam dan tidak manusiawi itu perlahan-lahan terungkap dengan sangat detail. Semuanya tidak dimulai dari kecelakaan. Itu dimulai jauh sebelumnya, dari hubungan terlarang antara suamiku dan Vania, dari isi percakapan telepon ibu mertuaku yang kurekam, dan informasi yang didapat Dimas dari rekan-rekan lama suamiku. Kami dapat merekonstruksi seluruh cerita. Suamiku dan Vania berselingkuh sejak dia baru masuk ke perusahaan itu. Saat itu, perusahaan Vania masih kecil. Vania, yang cantik dan cerdas tetapi penuh ambisi, melihat alat yang berguna pada diri suamiku. Suamiku cerdas dan kompeten, tetapi berasal dari keluarga miskin dan selalu memiliki rasa rendah diri serta keinginan membara untuk naik status sosial. Vania memanfaatkan kelemahan itu, dia menggunakan uang dan jabatannya untuk mendukung dan mendorong suamiku, menjadikannya kekasih yang setia sekaligus tangan kanannya. Hubungan mereka bukan cinta biasa. Itu adalah hubungan simbiosis antara dua orang yang penuh dengan ambisi dan perhitungan. Lalu, mengapa suamiku menikahiku? Aku, seorang staf akuntansi biasa, yang dibesarkan di keluarga sederhana, sama sekali bukan orang yang bisa membantunya meraih kesuksesan. Jawabannya ada pada ibu mertuaku. Ibu mertuaku adalah orang yang tradisional, yang selalu ingin putranya menikah dengan istri yang baik dan membangun keluarga. Ibu tidak akan menerima Vania yang terlalu kuat dan hanya memikirkan pekerjaan. Suamiku mencintai Vania, tetapi dia juga anak yang sangat berbakti. Dia tidak punya keberanian untuk menentang ibunya. Jadi, akulah yang dipilih. Aku dipilih untuk menjadi istri yang baik, penutup yang sempurna untuk memuaskan ibu mertuaku dan menutupi hubungan rahasia suamiku dengan Vania. Cinta yang dia tunjukkan padaku di awal pernikahan, sikapnya yang manis, semuanya adalah akting. Dia berakting dengan sangat baik, dan aku sepenuhnya percaya. Aku naif berpikir bahwa aku telah menemukan kebahagiaan dalam hidupku, padahal aku hanyalah pion di atas papan caturnya. Rencana kematian palsu mereka muncul ketika perusahaan Vania memenangkan proyek besar. Untuk memaksimalkan keuntungan, mereka mulai melakukan konstruksi yang buruk dengan menggunakan bahan berkualitas rendah dan murah. Proyek tempat kecelakaan itu terjadi adalah salah satunya. Kemungkinan besar, mereka sudah tahu sebelumnya bahwa risiko runtuhnya perancah sangat tinggi, dan alih-alih menyelesaikannya,
Mereka memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menyusun rencana sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Rencana itu memiliki 3 tujuan utama. Pertama, mendapatkan uang asuransi jiwa 10 miliar rupiah, yang menjadi modal awal bagi Fania untuk mengembangkan perusahaannya. Kedua, menggunakan kematian suamiku, yang merupakan penanggung jawab lapangan, untuk menutupi semua tanggung jawab pidana dan perdata terkait runtuhnya perancah dan konstruksi yang buruk. Orang mati tidak bisa dihukum. Ketiga, dan tujuan pribadi suamiku, adalah melepaskan diri dari pernikahan yang tidak diinginkannya denganku dan secara terang-terangan pergi ke Fania tanpa tentangan dari ibunya atau kecaman sosial. Rencana yang begitu sempurna dan kejam. Untuk menjalankan rencana ini, mereka membutuhkan bantuan satu orang, ibu mertuaku. Bagaimana suamiku membujuknya? Mungkin dia melukiskan gambaran masa depan yang kaya dan fantasi tentang cucu yang sangat diinginkan ibunya. Dan ibu mertuaku, yang dibutakan oleh cinta buta pada putranya dan keserakahan, setuju untuk berpartisipasi dalam sandiwara mengerikan itu. Dia setuju untuk berpura-pura lumpuh, menanggung kehidupan terkurung selama 3 tahun demi membantu tujuan putranya. Kasih sayangnya telah menjadi cinta yang sakit, persetujuan atas kejahatan. Lalu, apa peranku dalam drama ini? Aku adalah istri malang yang menangis karena kehilangan suami. Aku adalah menantu berbakti yang mengorbankan masa mudanya untuk merawat ibu mertua yang lumpuh total. Dan yang terpenting, aku adalah penerima manfaat sah dari uang asuransi, orang yang menandatangani dokumen penarikan 10 miliar rupiah tanpa tahu apa-apa. Aku adalah korban, alat, dan perisai paling sempurna untuk kejahatan mereka. Mereka telah menghitung segalanya, membagikan semua peran. Mereka berpikir drama mereka tidak akan pernah berakhir. Tapi mereka salah. Mereka meremehkan kegigihan seorang wanita yang terpojok di ujung jurang, dan meremehkan harga yang harus mereka bayar atas dosa yang mereka perbuat. Semua rahasia pada akhirnya akan terungkap di bawah terang. Dan sekarang, setelah mengetahui semua kebenaran, akulah yang akan menutup tirai panggung itu. Aku tidak takut lagi. Tujuanku hanya satu, membuat semua yang terlibat membayar kejahatan mereka. Tidak ada belas kasihan dalam perang ini. Untukku, untuk Joko yang meninggal secara tidak adil, dan untuk keadilan. Sandiwara mereka sudah waktunya berakhir. Setelah memegang hampir semua kebenaran, aku dan Dimas tahu bahwa kami harus bertindak sangat hati-hati. Lawan kami bukan penipu biasa, melainkan orang-orang kejam yang tidak akan segan-segan menggunakan segala cara. Suamiku, Fania, dan ibu mertuaku, ketiganya membentuk aliansi kejahatan yang kokoh. Fakta bahwa mereka berhasil menyembunyikan rahasia selama 3 tahun, berarti mereka bukan lawan yang mudah. Dimas berkata padaku, "Lestari, sekarang ada 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kau harus terus berakting, bahkan lebih meyakinkan lagi. Jangan sampai ibu mertuamu curiga sedikit pun. Kedua, kita butuh bukti fisik yang lebih kuat yang bisa diajukan ke pengadilan. Kesaksian saksi seperti Pak Slamet sangat penting, tapi itu saja mungkin tidak cukup untuk membuat mereka dinyatakan bersalah." Aku mengerti maksud Dimas. Kami butuh sesuatu yang tak terbantahkan. Selagi aku terus berakting, Dimas menggunakan kemampuannya sebagai jurnalis untuk menggali lebih dalam. Dia menyamar sebagai investor properti dan mendekati perusahaan Fania. Dia mencoba memahami struktur internal perusahaan, proyek yang sedang berjalan, dan mencari celah dalam pembukuan mereka. Sementara itu, di rumah, aku masih merawat ibu mertuaku, tapi sekarang, setiap tindakanku memiliki tujuan. Setiap kali membersihkan kamar, aku mencoba mencari apakah ibu menyembunyikan barang-barang yang mencurigakan. Setiap kali berbicara pada foto suamiku, aku sengaja mengeraskan suara sedikit, mengeluhkan kesulitan dan kelelahanku, mencoba memancing reaksi apapun dari ibu. Tapi dia adalah aktris yang terlalu hebat, masih terbaring tak bergerak, tak berjiwa. Sepertinya, Bayu dan Fania juga mulai mencium sesuatu yang aneh. Mungkin kemunculan Dimas yang menyamar sebagai investor membuat Fania waspada, atau mungkin ibu mertuaku secara tidak sengaja menunjukkan kecemasannya saat menelepon. Mereka mulai bertindak. Tidak secara langsung, tetapi dengan cara tidak langsung, mengancam dan memperingatkanku, berharap aku akan takut dan berhenti. Mimpi burukku dimulai dengan pesan singkat dari nomor tak dikenal.
Hiduplah dengan tenang sesuai porsimu. Jangan ikut campur urusan yang tidak perlu kau tahu. Kau hanya seekor semut, jangan coba-coba melawan gajah. Pesan-pesan anonim seperti ini dikirim ke ponselku di tengah malam, membuatku merinding, tapi aku tidak takut. Aku mengirim semua pesan itu kepada Dimas sebagai bukti. Ketika pesan tidak berhasil, mereka mulai bertindak lebih berani. Suatu malam, saat aku pulang setelah mengantar pesanan, 2 sepeda motor tiba-tiba memblokir jalanku. 2 pemuda berwajah sangar tanpa berkata apa-apa menghancurkan kotak pengiriman di belakang motorku. Mereka tidak menyentuhku, hanya menghancurkan kotak itu, lalu pergi dengan suara knalpot yang meraung-raung. Itu adalah peringatan yang jelas. Mereka bisa menemukanku kapan saja, dan lain kali, tidak akan hanya kotak pengiriman yang menjadi korban. Aku takut, tapi aku tidak mundur. Rasa takut justru membuat tekadku semakin kuat. Aku tahu aku berada di jalan yang benar. Reaksi mereka adalah bukti bahwa mereka mulai takut. Mereka takut kebenaran akan terungkap. Aku menceritakan ini kepada Dimas. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatanku. Dia menasihatiku untuk berhenti bekerja sebagai kurir sementara waktu dan tinggal di rumah untuk menghindari bahaya. Tapi aku tidak setuju. Tidak, Dimas. Aku harus terus hidup seperti biasa. Jika aku tiba-tiba berhenti bekerja, mereka akan tahu aku takut. Itu akan membuat mereka semakin sombong. Lagi pula, aku harus keluar. Itu juga cara untuk memantau situasi dan mencari kesempatan. Aku terus bekerja dengan hati-hati. Dimas diam-diam meminta bantuan temannya, seorang mantan detektif, untuk melindungiku dari kejauhan. Ancaman mereka tidak berhenti. Suatu hari, aku menemukan ban motorku ditusuk oleh seseorang, dan di hari lain, seekor kucing mati dilemparkan ke halaman rumahku. Mereka menyiksa mentalku, membuat hidupku menjadi rangkaian teror, berharap aku akan hancur dan menyerah. Tapi mereka salah. Wanita yang mereka hadapi bukan lagi Lestari yang lemah dan penurut 3 tahun lalu. Rasa sakit karena pengkhianatan telah membuatku lebih kuat dan lebih gigih dari siapapun. Semua ancaman mereka hanya memberiku kekuatan lebih dan memperkuat tekadku. Aku tahu pertarungan ini tidak akan mudah dan bisa sangat berbahaya, tapi aku tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Aku telah kehilangan suami, cinta, dan 3 tahun masa mudaku. Sekarang, satu-satunya yang tersisa dan harus kuperjuangkan adalah keadilan, dan aku tidak akan pernah menyerah. Sampai para penjahat itu berdiri di pengadilan dan membayar kejahatan mereka. Ancaman dari Bayu dan Fania, alih-alih membuatku takut, justru memberiku ide, jika mereka ingin perang psikologis, aku akan ikut bermain. Aku tidak akan lagi menjadi aktor dalam drama mereka, aku akan menulis drama lain, drama di dalam drama, dan sutradaranya adalah aku sendiri. Rencanaku sederhana, menjadikan ketakutan mereka sebagai senjataku. Aku memutuskan untuk menggunakan mata rantai terlemah, satu-satunya saluran informasi yang bisa kusesaki, yaitu ibu mertuaku, untuk menyampaikan pesan yang ingin kusampaikan kepada Bayu dan Fania. Aku mulai memainkan peran baru, menantu yang sangat ketakutan. Setiap kali merawat ibu mertuaku, aku sengaja memasang ekspresi pucat dan gemetar. Aku mengadu padanya seolah-olah sedang berbicara sendiri. Ibu, aku takut sekali. Akhir-akhir ini ada yang terus mengikutiku dan mengancamku. Katanya aku tidak boleh mencari tahu apa-apa lagi. Kalau tidak, mereka tidak akan tinggal diam. Aku harus bagaimana, Bu? Apa sebaiknya kita jual saja rumah ini dan pindah ke desa untuk hidup tenang? Di sini menakutkan sekali. Aku takut tidak bisa merawat ibu dengan baik. Aku terisak, berakting dengan sempurna. Ibu mertuaku masih terbaring tak bergerak, tapi aku tahu dia mendengar setiap kata. Dan seperti dugaanku, malam itu, melalui kamera pengintai, aku melihat ibu kembali diam-diam menelepon Bayu. Kali ini, suaranya tidak lagi ceria, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Nak, gawat. Sepertinya ada yang menguntit Lestari. Dia ketakutan setengah mati, sampai-sampai mengajak jual rumah dan pindah ke desa. Coba lakukan sesuatu. Kalau rumah ini benar-benar dijual, kita mau tinggal di mana? Dan kalau dia terlalu takut sampai lapor polisi, bagaimana? Katanya dengan cepat, suaranya panik. Aku bisa membayangkan ekspresi di seberang telepon. Pasti dia juga sangat bingung,
Rencananya adalah menakut-nakutiku agar aku diam, bukan membuatku panik dan kabur sehingga memperumit masalah. Aku berhasil menabur benih kekacauan di antara mereka. Aku melanjutkan sandiwaraku. Beberapa hari kemudian, aku kembali mengeluh kepada ibu mertuaku. Ibu, sepertinya aku tahu siapa yang melakukan ini. Sepertinya keluarga pekerja yang meninggal dalam kecelakaan kerja di perusahaan Bayu dulu. Katanya kematiannya tidak wajar. Mereka tidak akan tinggal diam dan akan mengungkap kebenaran. Aku bingung sekali. Aku hanya wanita lemah. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka? Aku sengaja menyebutkan kata-kata paling sensitif, keluarga pekerja dan kematian tidak wajar, dan serangan ini tepat sasaran. Malam itu, telepon ibu mertuaku kepada Bayu penuh dengan amarah dan tuduhan. Bayu, jelaskan. Apa hubungannya kematianmu dengan orang lain? Kenapa ada yang datang mencari Lestari dan mengganggunya? Kau berjanji pada ibu semuanya akan baik-baik saja. Apa kau juga mau menipu ibumu sendiri? Teriaknya ke telepon. Jelas sekali. Bayu tidak menceritakan seluruh kebenaran tentang pembunuhan dan pertukaran mayat kepada ibunya. Dia mungkin hanya mengatakan itu adalah rencana penipuan asuransi. Sekarang, ketika rahasia yang lebih dalam terancam terungkap, konflik mulai muncul di antara mereka. Retakan pertama dalam aliansi kejahatan mereka yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan mulai terlihat. Aku merasakan kegembiraan yang aneh. Aku menggunakan kebohongan mereka untuk menyerang mereka, membuat mereka saling curiga, dan membuat mereka bingung sendiri. Sandiwaraku berjalan dengan sempurna. Aku bukan lagi sekadar aktor. Aku adalah sutradara yang handal, yang mengendalikan emosi dan tindakan para boneka di dalam drama mereka. Selagi aku tenggelam dalam peranku, Dimas juga menemukan fakta baru. Dia mengatakan bahwa setelah informasi tentang adanya jurnalis yang menyelidiki kembali kasus itu bocor, Fania menunjukkan perilaku yang sangat mencurigakan. Dia menyuruh orang untuk menemui keluarga korban, Joko, dan memberi mereka sejumlah besar uang, meminta mereka untuk tidak menghubungi wartawan manapun. Tindakan ini semakin menunjukkan bahwa dia merasa bersalah, tapi Dimas tidak menyerah. Dia percaya bahwa untuk memecah aliansi kejahatan ini, dibutuhkan bukti fisik yang bisa menghubungkan mereka secara langsung dengan kejahatan. Kata-kata saksi bisa dibeli dengan uang, tapi bukti fisik tidak. Lestari, coba cari di dalam rumah, kata Dimas padaku. Ibu mertuamu pasti menyimpan sesuatu yang berhubungan dengan rencana ini, selembar kertas, buku catatan, apapun. Hati-hati sekali. Ini bisa menjadi kartu truf kita. Kata-kata Dimas memberiku tugas baru. Bagaimana aku bisa menggeledah rumah dengan aman di bawah pengawasan ibu mertuaku yang licik? Aku butuh kesempatan, alasan yang sempurna. Dan kesempatan itu datang dengan cara yang tidak terduga. Kesempatan yang kutunggu datang pada suatu sore ketika hujan turun deras. Akibat badai, pipa pembuangan di atap pecah, dan air hujan mengalir masuk ke kamar ibu mertuaku, menyebabkan sebagian ruangan tergenang. Air menggenang di lantai, dan bahkan membasahi lemari kayu tua tempat ibu mertuaku menyimpan barang-barangnya. Inilah kesempatan yang diberikan langit kepadaku. Aku bergegas masuk ke kamar, berpura-pura sangat khawatir. Ibu, bagaimana ini? Kamarnya kebanjiran. Barang-barang ibu basah semua. Aduh, bagaimana ini? Ibu mertuaku, yang terbaring di tempat tidur, untuk pertama kalinya menunjukkan kepanikan yang tak bisa disembunyikan saat melihat air menggenang. Aku tahu di dalam lemari itu ada sesuatu yang sangat penting yang tidak ingin dia basahi. Aku berkata, Ibu, tetaplah berbaring. Biar saya yang bereskan semuanya. Saya akan keluarkan semua barang di lemari untuk dikeringkan dan membersihkan lemarinya juga. Ibu mertuaku tidak bisa menolak. Dia hanya bisa berbaring tak berdaya dan melihatku mulai bekerja. Aku mengeluarkan barang-barang dari lemari satu persatu dengan hati-hati. Sebagian besar adalah pakaian tua dan album foto lama suamiku. Aku berpura-pura membereskannya dengan lambat, tetapi sebenarnya mataku memindai segalanya, mencari sesuatu yang mencurigakan. Dan akhirnya, aku menemukannya. Di bagian paling bawah lemari, terbungkus beberapa lapis kantong plastik, ada sebuah kotak kaleng kecil yang sudah berkarat dimakan waktu. Dari luar tampak biasa, tetapi fakta bahwa ibu mertuaku menyimpannya dengan sangat rapi menandakan bahwa di dalamnya pasti ada rahasia.
Aku melirik ibu mertuaku. Dia menatap tajam kotak di tanganku, matanya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Aku pura-pura tidak melihat dan mengangkat kotak itu sambil berkata, "Ibu, kotak ini juga agak basah. Saya bawa ke ruang tamu untuk dibersihkan, ya?" Aku tidak menunggu reaksinya dan bergegas membawa kotak itu ke ruang tamu. Aku tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menutup pintu ruang tamu, jantungku berdebar kencang. Ini mungkin kotak Pandora yang berisi semua kejahatan dan rahasia mereka. Dengan tangan gemetar, aku membuka gembok tua itu. Di dalamnya bukan perhiasan atau uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga untuk penyelidikan kami. Yang pertama adalah beberapa barang pribadi. Sebuah dompet kulit tua, jam tangan yang mati, dan sebuah cincin kawin. Aku langsung tahu bahwa ini adalah barang-barang yang konon ditemukan di lokasi kecelakaan suamiku. Barang-barang yang digunakan untuk mengidentifikasinya. Ternyata, itu adalah barang palsu yang disiapkan untuk sandiwara. Dia bahkan tidak mau mengorbankan barang aslinya. Berikutnya adalah sebuah buku catatan kecil. Jantungku serasa berhenti berdetak saat membalik halaman demi halaman. Inilah yang kami cari. Ibu mertuaku telah mencatat semua rincian uang yang ditransfer setelah menerima asuransi 10 miliar rupiah. Angka, nama, dan tanggal tertulis dengan sangat detail. Ada sejumlah besar uang yang ditransfer ke perusahaan Vania. Ada jumlah yang digunakan untuk membeli villa di Pondok Indah, dan ada juga sejumlah kecil uang yang secara teratur ditransfer ke rekening ibu mertuaku sendiri setiap bulan, mungkin uang jajan dari suamiku. Buku catatan ini adalah bukti tak terbantahkan atas penipuan dan pencucian uang mereka. Tetapi yang paling mengejutkanku ada di bagian paling bawah kotak. Beberapa lembar foto yang sudah menguning. Di foto itu ada suamiku dan Vania, tampak jauh lebih muda, mereka berpelukan sangat mesra di pantai. Yang mengejutkan adalah tanggal yang tertulis di belakang foto itu jauh sebelum aku dan suamiku menikah. Ternyata hubungan mereka bukan baru-baru ini, mereka telah menipuku sejak awal. Pernikahanku, cintaku, semuanya adalah bagian dari rencana jangka panjang mereka. Aku menutup kotak itu. Tangan dan kakiku terasa dingin. Kebenaran ini terlalu kejam. Aku telah mendapatkan semua yang kubutuhkan. Bukti-bukti ini cukup untuk mengirim mereka bertiga ke penjara. Aku memotret semua isi kotak itu, lalu dengan hati-hati mengembalikan semuanya seperti semula dan membersihkan kotak itu sebelum mengembalikannya kepada ibu mertuaku. Aku berbohong, mengatakan bahwa isinya hanya beberapa kenang-kenangan lama. Dia tampak lega dan menghela napas. Dia tidak tahu bahwa kotak Pandora telah terbuka, dan bencana akan segera menimpa mereka. Aku mengirim semua foto itu kepada Dimas. Dia juga sangat terkejut. "Lestari, ini sudah cukup. Sekarang tinggal satu langkah terakhir. Jebakan untuk membuat ikan terbesar masuk ke dalam jaring dengan sendirinya," kata Dimas. "Kita harus membuat Bayu muncul sendiri. Membuatnya mengaku semuanya. Untuk itu, kita butuh umpan yang sangat menarik. Umpan yang bisa membuat si cerdik dan hati-hati itu kehilangan akal sehatnya dan menampakkan diri. Dan satu-satunya orang yang bisa membuat umpan itu adalah Dimas." Dengan bukti tak terbantahkan di tangan, Dimas mulai menjalankan tahap akhir dari rencana jebakannya. Dia tahu bahwa bagi orang seperti Vania, yang menjalankan perusahaan besar, hal yang paling ditakuti adalah runtuhnya reputasi dan kepercayaan. Satu informasi negatif tentang perusahaan atau pribadinya bisa memicu krisis media, yang berdampak serius pada proyek dan harga saham. Dimas memutuskan untuk menyerang kelemahan ini. Sebagai seorang jurnalis, dia menulis sebuah artikel investigasi yang sangat mendetail tentang kecelakaan runtuhnya Perancah 3 tahun lalu. Artikel itu tidak menyebutkan nama siapapun secara langsung, tetapi penuh dengan sindiran dan pertanyaan tajam yang beruntun. Dia mengajukan pertanyaan seperti, mengapa kecelakaan mengerikan seperti itu bisa terjadi di lokasi konstruksi besar? Apakah ada masalah dengan kualitas konstruksi? Mengapa identitas korban dikonfirmasi begitu cepat dan ceroboh? Dan mengapa perusahaan itu bisa berkembang begitu pesat setelah kematian insinyur penanggung jawabnya? Artikel itu ditulis dengan nada sugestif yang memancing rasa ingin tahu pembaca, tetapi tidak memberikan kesimpulan apapun, membuatnya terasa lebih berbahaya. Dimas tidak mempublikasikan artikel ini di media resmi manapun.
Dia hanya mengirim draftnya ke beberapa rekan jurnalis dekatnya dan membocorkannya seolah-olah tidak sengaja hingga sampai ke telinga beberapa orang di industri konstruksi dan properti. Seperti dugaan Dimas, efeknya lebih kuat dari bom. Rumor menyebar dengan cepat di industri, orang-orang mulai berbisik tentang perusahaan Vania dan kematian mencurigakan mantan insinyurnya. Beberapa mitra Vania mulai menunjukkan kewaspadaan, dan beberapa investor menelepon untuk menanyakan situasi. Krisis potensial mulai terbentuk. Vania, yang cerdas dan sensitif, tidak mungkin tidak merasakan bahaya itu. Dia tahu jika artikel ini dipublikasikan secara resmi, semua yang telah dia bangun dengan susah payah akan runtuh dalam sekejap. Dia mulai berusaha mati-matian untuk meredam rumor, menggunakan uang dan kekuasaan untuk membungkam orang-orang terkait, tetapi semakin dia mencoba memadamkan api, semakin besar apinya berkobar. Sementara itu, aku melanjutkan sandiwaraku. Aku berkata kepada ibu mertuaku bahwa akhir-akhir ini seorang jurnalis terus mencariku. Dia sedang menyelidiki kembali kecelakaan suamiku dan curiga ada sesuatu yang tidak wajar. Aku berpura-pura sangat takut, menangis sambil berkata bahwa aku tidak tahu apa-apa dan hanya ingin hidup tenang. Mendengar itu, wajah ibu mertuaku pucat pasi. Dia tahu jika jurnalis itu mengungkap kebenaran, bukan hanya Bayu dan Vania, tetapi dia sendiri juga tidak akan bisa lolos dari hukuman. Dia segera menelepon Bayu, suaranya penuh dengan ketakutan. Bayu, semuanya akan segera terbongkar. Ada jurnalis yang menggali kembali kasusmu, dia bahkan sudah menemui Lestari. Lakukan sesuatu, kita tidak bisa membiarkan semuanya terungkap. Tentu saja, aku merekam percakapan telepon ini. Bayu di seberang telepon juga terdengar sangat marah dan cemas. Dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba semuanya menjadi begitu rumit. Dia tidak tahu bahwa dia sedang digiring ke dalam jebakan yang direncanakan dengan matang. Ditekan dari dua sisi, oleh Vania dan ibunya, Bayu mulai kehilangan ketenangannya. Dia tahu bahwa sumber dari semua masalah ini adalah aku. Dia pikir jika aku diam, jika aku menghilang, semuanya akan beres, dia tidak bisa lagi bersembunyi dalam kegelapan. Dia harus muncul sendiri, menghadapiku, dan menyelesaikanku sekali untuk selamanya. Dan itulah yang aku dan Dimas tunggu. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Itu Bayu. Suaranya di telepon tidak lagi dingin dan angkuh, terdengar lelah dan sedikit menyerah. Lestari, ini aku. Jadi, kau sudah tahu semuanya. Kita perlu bicara. Bisakah kita bertemu? Ketika aku diam tanpa menjawab, dia melanjutkan. Jangan takut, suaranya terdengar memohon. Aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan baik. Mari kita bertemu di tempat yang hanya ada kita berdua. Besok malam jam 8, di bawah jembatan layang tua dekat Ancol. Di sana sepi, tidak akan ada yang mengganggu kita. Aku mohon, Lestari. Ini yang terakhir. Aku akan menunggumu. Di bawah jembatan layang tua, tempat sepi. Pilihan tempatnya jelas bukan untuk niat baik. Tapi aku tidak takut, karena aku tidak akan pergi ke sana sendirian. Jebakan telah dipasang, umpan telah dilempar, dan ikan terbesar akhirnya memakan umpan. Pertemuan yang menentukan itu akan menjadi babak terakhir dari drama tragis yang mereka ciptakan. Dan aku akan berdiri di barisan depan, menyaksikan kejatuhan mereka. Malam itu, Jakarta kembali diguyur hujan gerimis, langit gelap gulita tanpa satu bintang pun. Pemandangan itu membuat janji pertemuan di bawah jembatan layang tua menjadi semakin suram dan menakutkan. Sesuai rencana, aku pergi ke tempat pertemuan sendirian, tetapi aku sama sekali tidak sendirian. Dimas dan dua temannya, juru kamera profesional, sudah tiba di sana lebih awal. Mereka diam-diam memasang dua kamera inframerah berkinerja tinggi yang bisa merekam di malam hari di sudut yang berbeda, dan juga menyiapkan alat perekam suara sensitivitas tinggi. Mereka bersembunyi di dalam mobil yang diparkir tidak jauh dari sana, mengawasi segalanya melalui monitor. Aku mengenakan jaket berkerudung, mencoba menutupi wajahku. Di dalam saku jaketku, aku menggenggam erat ponsel yang tombol panggilan daruratnya sudah terhubung langsung ke Dimas. Aku berdiri di bawah jembatan, mendengarkan suara hujan dan deru air yang deras. Hatiku anehnya tenang. Tidak ada lagi rasa takut, hanya penantian.
Menanti saat untuk berhadapan dengan pria yang telah menghancurkan hidupku. Tepat pukul 8, sebuah mobil sedan hitam mendekat dan berhenti tidak jauh dariku. Bayu turun dari mobil, dia juga mengenakan jaket berwarna gelap dan topi yang menutupi sebagian besar wajahnya. Penampilannya yang percaya diri dan berwibawa saat di perusahaan sudah tidak ada lagi, dia tampak lelah dan gugup. Dia mendekatiku dan melihat sekeliling sekali, seolah memastikan tidak ada orang lain. "Kau datang," katanya. Suaranya serak. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dalam diam. "Lestari, aku tahu kau membenciku," Bayu memulai sandiwaranya. "Tapi semua yang kulakukan ada alasannya. Aku dipaksa. Mengertilah. Aku hanyalah pion di tangan Vania. Wanita itu terlalu kuat, aku tidak bisa melawannya." Dia mencoba melimpahkan semua kesalahan kepada Vania, menjadikan dirinya sebagai korban yang malang, sandiwara yang begitu usang dan membosankan. Aku tertawa sinis. Dipaksa? Apa orang yang dipaksa bisa tinggal di villa miliaran, mengendarai mobil impor paling mewah, dan membangun keluarga yang begitu bahagia? Kata-kataku membuatnya tersentak sejenak. Dia tahu bahwa kata-kata seperti itu tidak akan bisa menipuku lagi. Dia mengubah strateginya, kali ini bukan ancaman, bukan rayuan, melainkan uang. "Baiklah." Suaranya menjadi lebih realistis. "Aku tidak akan berbelit-belit. Berapa yang kau mau? 500 juta? 1 miliar? Sebutkan saja angkanya. Ambil uang itu dan hiduplah dengan tenang. Menghilanglah dari hidupku, seolah-olah kita tidak pernah bertemu lagi. Itu yang terbaik untuk kita berdua." Dia mencoba membeli kesunyianku. Membeli kebebasan atas kejahatannya dengan uang. Tapi dia salah. Yang kubutuhkan bukan uang, melainkan keadilan. "Uang?" Aku tertawa keras. Tawa yang penuh dengan kepahitan dan penghinaan. "Kau pikir uang bisa membeli 3 tahun masa mudaku? Kau pikir uang bisa membayar nyawa Joko?" Aku memutuskan untuk tidak berbelit-belit lagi. Aku harus menyerang langsung kejahatan terbesarnya. Mendengar nama Joko, wajah Bayu langsung pucat. Dia mundur selangkah, matanya penuh dengan ketakutan. "Apa yang kau bicarakan?" "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu." Aku maju selangkah dan menatap matanya lurus-lurus. "Kau tidak ingat pekerja bernama Joko? Kau yang membunuhnya. Kau menjadikannya kambing hitam untuk menutupi kejahatan konstruksi buruk kalian. Kau menipuku, menipu ibumu, bahkan menipu perusahaan asuransi. Kau adalah pembunuh dan penipu," teriakku, melepaskan semua amarah yang telah lama terpendam. Bayu benar-benar hancur. Dia tidak pernah membayangkan rahasia tergelapnya, kejahatan terburuknya, akan terbongkar olehku. Dia tahu semuanya sudah berakhir, tidak ada jalan untuk menyangkal lagi. Dia terduduk di tanah yang basah, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. "Bagaimana? Bagaimana kau bisa tahu semua itu?" Gumamnya dengan suara putus asa. "Manusia berencana, Tuhan yang menentukan." "Bayu," kataku dengan suara dingin sedingin es. "Dosa kalian pasti akan terungkap di bawah terang suatu hari nanti." Pertemuan selesai. Pengakuan tidak langsungnya dan bukti-bukti yang kami miliki sudah cukup untuk membawanya ke pengadilan. Tugasku selesai. Aku berbalik untuk pergi. Aku tidak ingin berada di sini sedetik pun lagi. Tapi aku meremehkan kelihayan binatang yang terpojok. Tepat saat aku berbalik dan melangkah, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tanganku dengan sangat kuat hingga terasa sakit. Aku terkejut dan berbalik. Bayu sudah berdiri, wajahnya tidak lagi putus asa dan frustrasi. Terpancar kelihayan yang menakutkan, matanya merah. "Mau kemana kau?" geramnya dengan suara serak. "Setelah menghancurkan segalanya, kau pikir kau bisa pergi begitu saja?" Aku mencoba melepaskan tanganku, tapi tenaganya terlalu kuat. "Lepaskan! Kau gila!" teriakku. Aku mulai merasakan ketakutan yang sesungguhnya. "Gila? Ya? Aku gila? Kau yang membuatku gila." Dia menarikku dengan kasar dan mendekatkan wajahnya. Bau alkohol dan rokok yang menusuk tercium. "Apa yang kau tahu? Kau tahu betapa sempurnanya rencanaku? Aku memiliki segalanya. Uang, jabatan, keluarga baru. Semua karena kau. Karena obsesimu yang bodoh dan gigih itu,
semuanya hancur. Aku melihat matanya yang gila. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat di dalamnya tidak hanya kejahatan, tetapi juga rasa sakit dan ketidakberdayaan. Mungkin dia juga hanya boneka lain. Apa yang kau tahu? Dia terus berteriak, air liurnya mengenai wajahku. Si Joko itu pantas mati, dia hanya kuli rendahan. Hidup atau mati, tidak ada yang peduli. Dengan kematiannya, aku bisa mendapatkan 10 miliar, menyelamatkan seluruh perusahaan, dan bebas dari utang yang sangat besar. Kenapa tidak kulakukan? Dia mengaku seperti orang gila. Dan ibuku, dia tersenyum miring. Ibu melakukannya atas kemauannya sendiri. Ibu lebih mencintaiku daripada siapapun di dunia ini. Selama aku bisa bahagia, dia akan melakukan apa saja. Kau pikir merawat ibu selama 3 tahun itu hebat? Kau hanya pembantu, anjing setia, itu saja. Dia meludah di dekat kakiku. Penghinaan ini tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Tapi bukan itu yang paling mengerikan. Dalam kegilaannya, dia mengungkapkan rahasia terakhirnya sendiri. Rahasia yang mungkin tidak diketahui oleh Vania dan ibu mertuaku. Kau tahu kenapa aku harus melakukan semua ini? Bisiknya di telingaku seperti iblis. Karena utang. Utang yang sangat besar. Sebelum bertemu Vania, aku kecanduan judi dan berutang banyak pada rentenir. Mereka mengancam akan membunuh seluruh keluargaku jika tidak kubayar. Vania yang melunasi semua utang itu, dan sejak saat itu, aku menjadi anjingnya. Dari konstruksi buruk sampai pembunuhan dan pertukaran mayat, semua itu perintahnya. Aku hanya boneka, melakukan apa yang diperintahkan. Jadi begitu. Di balik keserakahan dan pengkhianatan, ada kepengecutan dan utang yang tak terbayar. Dia bukan dalang utamanya. Dia hanyalah pion, alat di tangan Vania. Wanita itulah aktris yang mengendalikan segalanya. Tapi sekarang, tatapan Bayu berubah seperti binatang buas. Semuanya sudah berakhir. Jika aku tidak bisa bahagia, kau juga tidak bisa. Akan kubawa kau bersamaku. Mari kita mati bersama si Joko itu. Dia mengeluarkan sebilah pisau berkilauan dari saku jaketnya. Aku berteriak, aku tidak menyangka dia akan segila ini. Dia akan membunuhku untuk membungkamku. Dia mengangkat pisau itu dan mengarahkannya ke dadaku. Aku memejamkan mata. Sesaat, aku pikir semuanya benar-benar berakhir. Tetapi tepat pada saat itu, sorot lampu depan yang sangat terang dari mobil Dimas menyorot langsung ke wajah Bayu, membuatnya silau dan tertegun sejenak. Jangan bergerak. Polisi! Teriak Dimas melalui pengeras suara. Bersamaan dengan itu, dua temannya melompat keluar dari kegelapan, dan dengan teknik profesional membanting Bayu ke tanah. Pisau di tangannya terlempar jauh. Semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika aku membuka mata, Bayu sudah dilumpuhkan, wajahnya terbenam di genangan air hujan yang kotor. Dimas berlari dan memapahku. Kau tidak apa-apa, Lestari? Aku menggeleng, tapi tangan dan kakiku masih gemetar. Semua percakapan, semua pengakuan, dan percobaan pembunuhan, semuanya terekam dengan sempurna. Jebakan telah tertutup, dan kali ini, binatang itu tidak hanya terperangkap di dalam kandang, tetapi juga telah menjatuhkan hukuman mati pada dirinya sendiri. Bayu mengangkat kepalanya, dan menatapku dengan mata yang penuh dengan amarah dan keputusasaan. Dia tahu dia telah kalah telak. Sandiwaranya tidak hanya berakhir, tetapi juga telah menjadi tragedi tanpa jalan keluar bagi para pembuatnya. Segera setelah Bayu dilumpuhkan, Dimas segera menelepon tim detektif yang telah dihubunginya sebelumnya. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan mulai dari video pengakuan dan percobaan pembunuhan Bayu, hingga materi yang kutemukan di kotak ibu mertuaku, sebuah tim investigasi khusus besar segera dibentuk malam itu juga. Jaring langit akhirnya menjerat mereka. Keesokan paginya, saat kota masih tertidur, operasi penangkapan serentak dilakukan. Satu tim polisi menggerebek villa di Pondok Indah. Terbangun oleh suara sirene dan surat perintah penangkapan, Vania yang berkuasa tidak bisa lagi mempertahankan sikap arogannya. Wajahnya pucat, dan dia panik menelepon koneksi-koneksinya untuk meminta bantuan, tetapi semuanya sudah terlambat. Semua bukti yang memberatkannya terlalu jelas. Sebagai dalang pembunuhan, penipuan, penggelapan, dan penyembunyian kejahatan, dia akan menghadapi hukuman yang sangat berat.
Tim lain datang ke rumah kecilku, tetapi kali ini bukan untuk mengancam, melainkan untuk menegakkan keadilan. Melihat polisi, ibu mertuaku tidak bisa lagi berpura-pura sakit. Dia melompat dari tempat tidur, meraung-raung dan memohon. Tetapi air mata yang terlambat itu tidak bisa menghapus dosanya sebagai kaki tangan. Bayu, Fania, dan ibu mertuaku ditangkap satu persatu. Kasus suami yang kembali dari kematian ini menggemparkan seluruh negeri. Media serentak memberitakan kisah konspirasi kejam yang telah disembunyikan dengan rapi selama 3 tahun, dan publik sangat marah. Wajah asli para penjahat terungkap di hadapan dunia. Perusahaan Fania runtuh dalam semalam. Para pemegang saham menjual saham mereka, para mitra membatalkan kontrak, dan proyek-proyek dihentikan untuk penyelidikan. Kerajaan yang dibangun di atas dosa akhirnya hancur berkeping-keping. Tetapi bagi aku dan Dimas, perang belum berakhir. Yang paling penting bagi kami bukan hukuman para penjahat, melainkan keadilan bagi orang yang telah meninggal. Yaitu, Joko, pekerja yang menjadi korban secara tidak adil. Dimas pergi ke kampung halaman Joko, sebuah desa miskin di pedalaman. Dia bertemu keluarganya, seorang ibu tua dan seorang adik perempuan yang masih sekolah. Selama 3 tahun terakhir, mereka hanya tahu bahwa putra mereka hilang di Jakarta. Tanpa pamit, rasa sakit dan penantian telah membuat sang ibu tua menjadi lemah. Dimas menceritakan semua kebenaran kepada mereka. Mereka menangis. Air mata penderitaan yang luar biasa, sekaligus air mata kelegaan karena akhirnya mengetahui nasib anggota keluarga mereka. Pada hari persidangan, aku, Dimas, dan keluarga Joko semua hadir. Melihat orang-orang yang membunuh putranya duduk di kursi terdakwa, ibu Joko tidak bisa menahan air matanya. Dia menunjuk mereka dan berteriak dengan pilu, "Kembalikan anakku." Jeritannya membuat seisi ruang sidang terdiam. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, Bayu, Fania, dan ibu mertuaku harus menundukkan kepala dan mengakui kejahatan mereka. Putusan akhir dijatuhkan. Fania, sebagai dalang utama, dijatuhi hukuman maksimal, penjara seumur hidup. Bayu, yang menjadi kaki tangan pembunuhan dan beberapa dakwaan lainnya, dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Ibu mertuaku, dengan pertimbangan usia lanjut dan sikap penyesalannya, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas penyembunyian kejahatan dan penipuan. Keadilan, meskipun terlambat, akhirnya terwujud. Saat keluar dari ruang sidang, ibu Joko mendekat dan memegang tanganku. Sambil menangis, dia berkata, "Terima kasih, Nak, terima kasih karena tidak menyerah dan telah mengembalikan kehormatan dan keadilan bagi putraku." Aku hanya bisa menggeleng. Tenggorokanku tercekat, tidak bisa berkata apa-apa. Ini bukan hasil usahaku sendiri. Ini adalah hasil usaha Dimas, orang-orang baik, dan Joko sendiri. Meskipun dia telah tiada, dia tidak membiarkan kejahatan itu terkubur. Kasus telah ditutup, tetapi kehidupan orang-orang yang ditinggalkan harus terus berjalan. Para penjahat akan membayar dosa mereka di balik jeruji besi. Dan aku serta keluarga Joko harus belajar hidup sambil menyembuhkan luka yang begitu besar yang mereka tinggalkan. Setelah badai berlalu, hidupku perlahan kembali tenang, tetapi ketenangan itu memiliki arti yang sama sekali berbeda. Aku bukan lagi Lestari 3 tahun lalu yang hanya hidup untuk suami dan mertuanya. Rasa sakit dan pengkhianatan telah membuatku menjadi orang yang lebih kuat, mandiri, dan menghargai nilai diriku sendiri. Aku memutuskan untuk menjual rumah kecil yang penuh dengan kenangan palsu dan penderitaan itu. Aku ingin memutuskan hubungan sepenuhnya dengan masa lalu dan memulai hidup baru. Uang hasil penjualan rumah dan sebagian dari uang ganti rugi penipuan asuransi yang diputuskan oleh pengadilan, tidak kugunakan untuk diriku sendiri. Aku membawa semua uang itu ke kampung halaman Joko dan menyerahkannya kepada ibu dan adiknya. Awalnya, ibu Joko menolak dengan keras. Dia mengatakan bahwa keadilan yang terwujud sudah menjadi penghiburan terbesar. Tapi aku berkata padanya, "Ibu, ini bukan uang saya. Uang ini adalah uang yang ditukar dengan nyawa Mas Joko. Saya tidak berhak memilikinya. Tolong terima uang ini untuk mendoakan Mas Joko dan untuk masa depan adiknya." Akhirnya, dia setuju. Melihat air mata terima kasihnya, hatiku terasa jauh lebih ringan. Aku tahu ini adalah hal paling benar yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa mengembalikan putranya,
tetapi setidaknya aku bisa sedikit meringankan kesulitan hidup mereka. Aku kembali ke Jakarta dengan tangan kosong, tetapi hatiku lebih kaya dari sebelumnya. Aku tidak kembali bekerja sebagai akuntan, aku ingin melakukan sesuatu yang bisa memberiku kegembiraan dan makna. Aku teringat masa-masa menjadi kurir ojek online. Meskipun melelahkan, aku menemukan kegembiraan saat mengantarkan sesuatu kepada orang lain. Dengan sisa uang yang sedikit, aku memutuskan untuk membuka sebuah warung makan kecil yang menjual masakan rumahan, seperti yang sering kumasak untuk suamiku dulu. Aku menamai warung itu, Warung Nasi Rindu Rumah. Aku ingin memberikan kehangatan keluarga, rasa yang ramah dan tulus, kepada para pelanggan yang jauh dari rumah. Dimas, setelah kasus ini selesai, menjadi jurnalis yang sangat terkenal. Laporan investigasinya memenangkan penghargaan besar, tetapi dia tidak berubah, tetap sederhana, dan tetap menjadi teman baik yang ada di sisiku saat aku paling membutuhkannya. Dia sering datang ke warungku, bukan sebagai pelanggan, tetapi sebagai teman, membantuku memotong sayuran dan mencuci piring, mendengarkan ceritaku yang tak berujung. Banyak orang mengatakan kami berdua harus berpacaran, tetapi aku dan Dimas hanya tersenyum. Ada hubungan yang lebih indah dari cinta, yaitu persahabatan sejati. Kami telah melewati badai bersama, melawan kejahatan bersama, dan sekarang, kami menemukan ketenangan di sisi satu sama lain sebagai sahabat. Terkadang, aku teringat suamiku, tetapi bukan dengan amarah atau dendam, melainkan dengan kesedihan yang samar. Kesedihan atas seorang pria yang menghancurkan hidupnya sendiri karena keserakahan dan kepengecutan. Kesedihan atas cinta yang mungkin pernah indah, tetapi ternoda oleh konspirasi dan kebohongan. Masa lalu, meskipun menyakitkan, telah menjadi bagian dari hidupku. Itu memberiku pelajaran mahal tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan kekuatan pengampunan. Pengampunan bukan untuk mereka, tetapi agar jiwaku sendiri menemukan kedamaian. Hidupku sekarang sangat sederhana. Setiap pagi, aku bangun, melakukan pekerjaan yang kusukai, dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain melalui makanan yang kubuat. Sore hari, aku berbincang dengan Dimas, berbagi cerita hari itu. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan di tempat yang jauh. Bagiku, kebahagiaan sekarang adalah ketenangan itu sendiri, yang ada di setiap momen kehidupan. Aku telah melewati musim dingin yang panjang dan gelap, dan sekarang, musim semi yang sesungguhnya telah tiba. Fajar telah menyingsing, tidak hanya untukku, tetapi juga untuk arwah orang yang telah meninggal. Dan aku tahu, di suatu tempat, Joko juga tersenyum. Catatan akhir, narasi penutup dari cerita asli, diterjemahkan dan disesuaikan. Pemirsa sekalian, ketika tirai sandiwara kejam suami yang kembali dari kematian ditutup dan vonis keadilan dijatuhkan, perasaan yang mungkin kita semua rasakan adalah kelegaan. Kita merasa puas melihat penjahat seperti Bayu, Fania, dan ibu mertuanya membayar mahal atas dosa mereka yang tak termaafkan. Kita merasa lega melihat Lestari, yang telah melalui begitu banyak pengorbanan dan penderitaan, akhirnya menemukan kebebasan dan kedamaian. Itu adalah perasaan yang sangat wajar. Kebutuhan psikologis naluriah manusia akan keteraturan dan keadilan. Namun, jika kita hanya berhenti pada perasaan itu, mungkin kita akan kehilangan bagian yang paling berharga dan paling dalam dari pesan kemanusiaan yang ingin disampaikan oleh cerita ini. Karena cerita ini bukan sekadar dakwaan atas kejahatan, melainkan cermin yang menyinari sudut tergelap dari sifat manusia. Dan yang lebih penting, ini adalah sebuah ode tentang kekuatan kebenaran dan kemampuan jiwa untuk bangkit kembali secara ajaib. Pelajaran pertama, dan peringatan paling tajam, adalah tentang bagaimana jiwa bisa membusuk ketika didorong oleh keserakahan dan kepengecutan. Lihatlah Bayu. Dia mungkin tidak terlahir sebagai iblis, mungkin suatu saat, dia juga seorang anak yang berbakti dan suami yang penuh kasih. Tapi di dalam dirinya yang tampak baik, ada lubang dalam bernama rasa rendah diri dan keinginan membara untuk naik status sosial. Dia takut miskin, takut hidup biasa. Ketakutan itulah yang membuatnya menjadi mangsa yang rentan terhadap godaan. Fania muncul bukan hanya sebagai kekasih, tetapi sebagai jalan pintas menuju kekayaan dan kekuasaan, sebuah jalan keluar. Tapi setiap jalan pintas memiliki jebakan mematikan. Demi melunasi utang judi, demi kesuksesan, Bayu menjual hal yang paling berharga darinya,
hati nuraninya. Dia menjadikan dirinya boneka, alat di tangan Vania. Dan sejak saat itu, dia tergelincir menuruni lereng kejahatan. Lereng yang tak bisa dihentikan. Kisah Lestari adalah pelajaran bahwa pengorbanan hanya bermakna jika diberikan kepada orang yang pantas dan di tempat yang benar. Ketika pengorbanan menjadi penghancuran diri yang buta, itu bukan lagi kebajikan, melainkan tragedi. Pelajaran bagi kita semua, terutama para wanita, adalah bahwa kita harus tahu cara mencintai dan berkorban, tetapi sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mencintai dan menghormati diri sendiri. Titik balik Lestari tidak datang dari kekuatan gaib, itu datang dari kesadarannya sendiri. Momen ketika dia melihat suaminya dan air mata ibu mertuanya, dia harus menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Reaksi Lestari setelah itu sungguh mengagumkan. Dia tidak berteriak atau membuat keributan, dia memilih diam. Bukan diam karena pasrah, tetapi diam untuk mengamati, diam yang menandakan akal sehatnya mulai bekerja. Dia mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, kemarahan menjadi rencana tindakan yang sistematis. Dan pada akhirnya, pelajaran tentang jalan menuju pengampunan dan kedamaian adalah gema yang paling dalam dan bermakna dari cerita ini. Setelah semuanya berakhir dan para penjahat dihukum, Lestari bisa saja memilih untuk hidup dari harta ganti rugi dalam kelegaan. Tapi dia tidak melakukannya, dia memilih jalan lain, berbagi dan menyembuhkan. Dia tidak membiarkan kebencian membuatnya menjadi orang yang sama seperti mereka. Dia mengalahkan kejahatan bukan dengan menghancurkannya, tetapi dengan menjaga jiwanya agar tidak dinodai oleh kejahatan. Itulah kemenangan terbesar. Ketenangan bukanlah ketiadaan badai. Ketenangan datang ketika, setelah melewati badai, kita masih bisa menjaga hati yang welas asih, jiwa yang damai, dan keyakinan pada kebaikan. Lestari berhasil melakukannya, dan perjalanannya menjadi inspirasi tak berujung bagi kita semua yang menghadapi kesulitan dan pengkhianatan. Percayalah, jika Anda memilih untuk tidak menyerah dan terus berjalan menuju cahaya, fajar pasti akan datang. Terima kasih.